Halo, selamat berjumpa kembali. Hari ini saya akan coba memperkenalkan tumbuhan yang cukup dikenal di kalangan pecinta ikan hias maupun kolektor tumbuhan. Berikut adalah deskripsinya. Pohon ketapang adalah salah satu jenis tanaman berkayu yang cukup dikenal di masyarakat Indonesia. Pohon yang tumbuh rindang ini seringkali ditanam di halaman rumah atau sepanjang jalan sebagai tumbuhan peneduh. Jika diamati, pohon ini mempunyai cabang dan tajuk yang berbentuk unik dan khas. Selain itu, bentuk dan ukuran daun ketapang termasuk besar dan tebal dibanding daun pohon lainnya. Ada banyak hal menarik seputar pohon ketapang, termasuk dalam hal pemanfaatannya. Ternyata, pohon berumur panjang dan bisa mencapai ukuran besar ini tak hanya bermanfaat bagi lingkungan, melainkan memiliki khasiat obat dan sebagainya. Nama ketapang merupakan istilah umum untuk menyebut tanaman ini, tetapi ada pula penamaan lain untuk menyebut pohon ini. Tanaman peneduh ini merupakan kelompok tumbuhan dikotil, atau berkeping dua, sehingga sistem perakarannya adalah akar tunggang. Jenis akar tunggang ketapang adalah akar tunggang bercabang, karena terdapat satu pokok berbentuk kerucut yang arah tumbuhnya lurus ke bawah dan memiliki banyak cabang akar yang tumbuh ke samping sebagai penopang. Pohon dengan nama Latin Terminalia catappa ini memiliki batang berkayu dan mampu tumbuh mencapai ketinggian sekitar 35 meter. Tekstur batangnya kasar, sebab terdapat alur atau sulcatus di permukaan kulit batang. Alur tersebut akan terlihat sangat jelas jika diperhatikan secara membujur. Batang pohon ketapang berbentuk bundar atau teres dan tumbuh secara tegak lurus ke atas. Meski begitu, batang pokok tanaman ini biasanya sulit untuk diidentifikasi, karena ukurannya yang tidak jauh berbeda dengan percabangan. Oleh karena itu percabangan ketapang juga disebut percabangan simpodial. Tidak jarang ukuran cabang lebih besar daripada batang pokok. Hal itu, dikarenakan proses pertumbuhan dan perkembangan batang biasanya lebih cepat berhenti, sedangkan cabangnya terus tumbuh. Sistem percabangan pohon ketapang tumbuh secara mendatar dan membentuk sudut siku-siku dengan pokok batangnya. Daun ketapang masuk dalam kelompok daun tidak lengkap, karena unsur penyusunnya hanya ada dua, yaitu tangkai daun dan helai daun. Sedangkan daun lengkap harus memiliki tiga bagian, yaitu pelepah daun, vagina, tangkai daun, petiolus, dan juga helai daun, lamina. Tangkai daun pohon ketapang sama seperti daun pada umumnya, berbentuk silinder dengan sisi pangkal melebar dan cenderung pipih. Sementara itu, helaian daunnya berbentuk seperti telur yang terbalik atau seperti jantung. Tekstur permukaan atasnya agak licin, sementara permukaan bawahnya berambut halus. Sistem pertulangan daun ketapang menyirip karena mempunyai satu tulang daun besar sebagai induknya. Tulang daun berada di bagian pangkal daun. Selain itu ada pertulangan cabang yang muncul dari bagian pusat daun menuju luar tepi daun. Jika diraba, daun pohon ketapang juga terasa lunak dan tipis. Bunga pohon ketapang berukuran kecil dan bentuknya menyerupai lonceng. Ukurannya sekitar 4-8 mm, dengan warna putih, krem, hingga kuning. Bunga ketapang tidak memiliki mahkota, tetapi terdapat kelopak yang berjumlah 5 helai untuk setiap bunga. Titik tumbuh bunga ketapang berkumpul di ujung ranting sepanjang 8 hingga 25 cm. Pohon ketapang juga menghasilkan buah yang bentuknya mirip almond. Oleh sebab itu, pohon ini juga disebut sebagai tropical almond. Buah ketapang berukuran antara 4 hingga 5,5 cm dan berwarna hijau pada saat masih muda, kemudian berubah menjadi merah kecoklatan setelah masak. Buah ini mempunyai biji di dalamnya yang terlindungi oleh kulit buah yang licin. Di dalam buah pohon ketapang terdapat biji yang terbungkus oleh serat. Biji ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu kulit biji dan tali pusar. Lapisan terluar berfungsi sebagai pelindung, karena mempunyai tekstur yang keras layaknya kayu. Bagian kedua dari biji ketapang adalah tali pusar, yang menjadi penghubung antara biji dengan tembuni.
Secara sederhana tali pusar ini berperan seperti tangkai pada biji. Apabila biji sudah masak, maka secara otomatis biji tersebut lepas dari tali pusar. Meski begitu, bekas keberadaan tali pusar cukup jelas di bagian atas biji. Berikut ini cara mengupas biji ketapangnya. Alat pengupasnya menggunakan kacip mente. Nanti di lain kesempatan kita akan coba perdalam membuat kacip ini step by step. Untuk mengupas biji ketapang ini diperlukan kira-kira 20-30 detik ya. Ini hasilnya. Si biji ketapang ini rasanya cenderung tawar ya, jadi tidak hampir tidak ada rasanya. Ini view lain, angle lain dari cara pengupasannya. Selanjutnya kita ke pembibitan. Untuk membibitkan pohon ketapang ini, kita ambil buah yang sudah terjatuh dari pohonnya. Dengan asumsi buah yang terjatuh itu sudah tua atau matang, jadi bisa lekas tumbuh atau persentase berkecambahnya cukup baik. Seperti ini ya. Ini sudah kering. Kemudian kita tanam saja di di media tanamnya. Siram 1 hari sekali atau 2 hari sekali. Seperti ini. Sebenarnya ada manfaat lain dari daun ketapang yang populer itu untuk menetral pH air tawar ya. Tapi dalam video ini tidak akan kami sampaikan, soalnya sudah banyak yang membuat tutorial seperti itu ya, dan caranya juga mudah. Dari daun ketapang itu tinggal direndam, kemudian dikasih garam seperti itu ya. Oke rekan-rekan sekalian, sampai di sini dulu. Sampai jumpa pada video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.